karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita, terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Renungan kita hari ini 20 Mei 2021 diambil dalam Mazmur 119 ayat 7. Isinya adalah, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ucapan yang pernah diucapkan oleh seorang menteri hukum dan HAM yang mengatakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan, tetapi anarki. Dan istilah ini sebenarnya kita telah temukan ketika kita melihat tokoh dalam perjanjian lama seperti Adam dan Hawa. Ketika ia melewati kebebasannya sebagaimana Tuhan tetapkan, maka ia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu membuat seseorang itu memasuki apa yang kita sebut maut. Dan dalam peristiwa ini kita mengerti satu hal, bahwa ternyata Tuhan membuat kita hidup dalam keterbatasan kita, sehingga dalam keterbatasan itulah kita sebenarnya merdeka. Dalam khotbah pada hari Minggu kemarin dikatakan bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran sungai akan berbuah pada waktunya. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan keadilan akan berbuah pada waktunya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mematahkan hukum Taurat, tetapi mengangkatnya, menggenapinya, sehingga menjadi prinsip yang tertinggi. Apa itu yang menjadi prinsip tertinggi? Yesus pernah berkata, jika engkau melihat seorang wanita dan engkau mengingininya, sebenarnya kamu sedang berzina. Ini menjadi moral tertinggi yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada dunia, sehingga kita mengerti bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang yang diatur dalam ketentuan, yang membatasi dirinya dalam kebebasannya, sehingga orang yang punya aturan adalah orang yang merdeka dan bebas. Sehingga kita orang-orang yang berada di dalam Kristus, berjalan bersama-sama dengan Kristus adalah orang yang merdeka. Karena kita bebas di dalam Kristus, tetapi mengikat diri kepada Kristus, bukan menjadi orang yang bodoh, yang kembali kepada dosa awalnya. Kita memenangkan dunia ini di dalam aturan dan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, tidak ada negara yang tidak memiliki hukum. Karena moral yang sangat subjektif membuat semua negara membutuhkan pertahanan yang kuat. Tetapi kini melalui firman Tuhan sebagai orang Kristen, hukum moral menjadi hal yang objektif di dalam Kristus. Sehingga marilah memenangkan hidup ini sebagai orang Kristen yang hidup jujur dalam kebenaran. Menangkan hidup saudara, jangan izinkan saudara diintervensi oleh dunia ini dengan mau berkompromi dengan si iblis yang jahat itu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Melalui firman-Mu hari ini, kami menemukan titik terang dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam aturan dan tuntunan-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersuka cita, karena boleh hidup jujur dalam pribadi yang telah diselamatkan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya dapat melakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.